Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Nah, Sobat Healthies, dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober, nah tahun ini ada temanya adalah kesehatan mental sebagai hak asasi bagi semua. Oleh karena itu, kita akan bahas tuntas mengenai kesehatan mental dengan pakarnya. Telah hadir di hadapan saya Mbak Shirley. Selamat siang Mbak Shirley. Selamat siang Mbak Dinda. Apa kabarnya nih? Sehat jiwa, sehat juga fisik. Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Shirley Saragi, SPSI, MPhil, PhD psikolog. Luar biasa, panjang sekali ya detailnya. Beliau merupakan psikolog klinis dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terima kasih sudah datang di Info Podcast. Terima Mbak kasih. Shirley. Saya panggilnya Mbak Shirley aja ya. Betul. Nah, kita akan bahas tentang kesehatan mental nih, Mbak Shirley. Apa sih itu kesehatan mental? Boleh dijelaskan, Mbak Shirley? Ya, mudahnya adalah kesehatan mental itu adalah bagian yang tak terpisahkan kalau kita bicara tentang kesehatan. Artinya kita punya badan, kita punya pikiran, nah itu semua harus sinkron. Jadi kesehatan mental itu adalah suasana atau kondisi di mana individu itu bukan cuman bebas dari masalah yang berat-berat ya, kayak stresnya ya pasti ada tapi nggak berlebihan, cemasnya ada tapi nggak berlebihan. Tapi juga kondisi di mana individu bisa mengaktualisasikan diri, bisa menyampaikan pendapat, bisa mewujudkan bakat, memiliki minat dan berkembang sebagai manusia. Jadi nggak terlalu simpel sih, tapi intinya adalah kondisi menyeluruh di mana individu bisa berfungsi dengan seoptimal mungkin. Gitu kira-kira Mbak Dinda. Oke, itu tadi definisinya kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya. Beda dengan kesehatan fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, tapi kalau kesehatan jiwa biasanya bisa dirasakan gitu ya oleh pribadi masing-masing. Nah, kenapa sih kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu sangat penting untuk kita jaga, Mbak Shirley? Iya, karena memang simpelnya kesehatan mental itu bagian dari keseluruhan kesehatan. Kalau misalnya tidak dijaga, mungkin kita merasa sehat ya sebagai fisik gitu, bisa beraktivitas, tapi jiwanya kosong. Hati kita gundah gulana terus, kita kesepian terus, kita kayak mencari makna hidup ini buat apa. Nah, terakhir itu jadi zombie kalau kata anak zaman sekarang. Mbak, aku kerja, aku punya duit, tapi aku zombie. Nah, mau kemana gitu? Pada akhirnya kosong gitu loh jiwanya. Ya, jadi bahaya banget kalau jiwa kita aja kosong gitu ya, nggak ada tujuan hidup. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan jiwa itu kosong itu apa sih, Mbak Shirley? Jadi kalau orang dengan masalah kesehatan mental itu penyebabnya bisa macam-macam memang, tapi secara umum itu jadi 3 bagian. Yang pertama itu disebutnya biologi, yang kedua itu psikologis, yang ketiga itu sosial. Jadi maksudnya memang kadang-kadang kita punya jadi masalah kesehatan mental karena ada masalah kesehatan fisik, itu juga bisa gitu, walaupun sebaliknya juga bisa gitu ya. Kemudian untuk psikologis, jadi misalnya ada beberapa hal yang sudah menjadi bawaan kita, kayak bawaannya, misalnya kayak kepribadian, karakter kita gitu kan. Nah, kalau kita ini memang tipe orang yang lebih mudah cemas misalnya, ya tentu saja itu akan menjadi kondisi di mana kita bisa lebih mudah punya gangguan cemas nantinya, gitu. Sementara ada orang yang lebih cuek, tapi ada orang yang lebih sensi, gitu kan. Maksudnya, diomongin gitu aja kok dia baper, kesinggung, padahal gitu kan ya. cuman gini gitu. Nah, nggak semua orang itu memiliki kondisi psikologis yang sama, bawaan psikologis yang sama juga. Jadi itu bisa juga jadi salah satu faktor resiko. Kemudian yang terakhir itu adalah
sosial, kelompok sosial. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya kasat mata, misalnya kayak orang yang terasingkan, yang nggak ditemenin, yang mungkin secara fisik itu berbeda, kemudian yang lain jadi aku nggak serak atau nggak nyaman sama dia gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa membuat orang yang diasingkan atau tidak disukai atau tidak diajak bergaul terus-terusan ini menjadi memiliki masalah kesepian misalnya gitu kan. Jadi yang parah kalau ketiganya ini memang berinteraksi, nah itu biasanya akan muncul tuh jadinya masalah kesehatan mental yang lebih serius gitu. Oke, jadi banyak sekali faktor pengaruh ya, bisa mempengaruhi kesehatan mental kita seperti biologis, tadi psikologis dan juga sosial tentunya. Nah, dari pengalaman Mbak Shirley sendiri ini sebagai psikolog yang menangani pasien, faktor apa yang paling dominan terjadi pada penderita atau pasien, Mbak? Iya, kalau sekarang salah satu yang paling sering jadi faktor resiko di pasien-pasien yang datang itu memang kebanyakan itu psikologis sama sosial. Jadi misalnya banyak yang nih media sosial itu tuh efek banget. Jadi sosial ini bisa sosial yang sekitar kita langsung, bisa juga yang virtual ya kayak sosial media. Itu cuman sekedar melihat kok kayaknya semua orang lebih bahagia, semua orang lebih berhasil hidupnya, itu saja jadi tekanan. Jadi insecure kayak, ya gitu ya, nggak percaya diri gitu ya. Terus ngerasa kayak aku kayaknya memang paling gak bisa ngapa-ngapain deh, aku kayaknya paling ini deh. Nah, plus mungkin secara psikologis dia juga punya karakter yang mungkin lebih pendiam, lebih pemalu. Jadi kayak semua orang kayaknya bisa maju kalau mereka supel, aku nggak bisa supel. Aku kalau lagi rame-rame aku nggak bisa bilang hello duluan misalnya gitu. Nah, itu yang paling sering jadi pemicu untuk akhir-akhir ini tuh. Jadi faktor pemicu media sosial ini ya bisa mempengaruhi kesehatan jiwa bagi yang menonton gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Yang main gitu itu ya, yang kena nanti ya. Betul sekali. Nah, dari rentang usia nih, anak, remaja, dewasa dan lansia, usia berapa yang paling rentan terkena gangguan kejiwaan atau terganggu kesehatan mentalnya gitu, Mbak Shirley? Kalau secara ilmiah, semua penelitian itu merujuk ke semakin tinggi usia, semakin banyak persentasenya yang memiliki keluhan tentang kesehatan mental. Tetapi saya cuma mau bilang bahwa masalah kesehatan mental ini ternyata cukup merata dialami di semua tahapan usia. Jadi bisa semua. Termasuk ya mungkin kita nggak kepikiran gitu ya, anak-anak kecil, anak SD lah ya terutama. Kami juga baru saja tuh ketemu banyak yang punya masalah. Itu mereka bisa loh sampai punya masalah kesehatan mental yang cukup serius gitu. Bukan cuman sekedar pemalu atau kalau zaman dulu tuh lebih seringnya mungkin dibilangnya kayak yang nggak bisa diem lasak gitu ya, atau suka gangguin temennya, jahilin temennya. Kalau sekarang itu masalah emosional itu juga sangat banyak gitu sama anak-anak. Apakah karena faktor bullying juga? Iya, itu bisa jadi ya. Itu bukan bisa jadi, emang iya itu salah satu faktor yang banyak jadi pemicu, walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lainnya gitu. Jadi penting sekali karakteristik anak yang kita bentuk sejak dari dini gitu ya, untuk menanggapi suatu masalah, suatu keadaan gitu ya, agar bisa direspon dengan sangat baik ya gitu ya. Jadi memang pendidikan usia dini atau pendidikan anak itu, pendidikan keluarga itu juga penting banget. Betul. Jadi untuk menjaga kesehatan mentalnya hingga nanti usia lanjut gitu ya. Nah, tadi sudah faktor-faktor penyebabnya. Nah, adakah jenis-jenis gangguan mental atau kesehatan mental gitu di dunia psikolog, Mbak Shirley? Kalau secara garis besar itu kalau kami akan melihatnya itu masalah dan gangguan. Jadi kalau yang dibilang gangguan ini yang sudah sifatnya itu lebih berat, terjadinya juga memenuhi syarat waktu. Jadi misalnya nih ya, kalau kita baru saja kehilangan seseorang yang penting dalam hidup kita, tentu saja wajar kalau kita sedih ya, itu kan normal. Dan kalau sedih itu berlangsung sampai beberapa bulan juga tetap normal, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah
perginya 3 tahun yang lalu dan sekarang reaksinya seperti baru pergi minggu lalu gitu. Nah itu jadi masuk ke kategori gangguan. Tapi kalau yang awal-awal itu mungkin cuman masalah karena mungkin disebut masalah karena mengganggu performa sehari-hari. Jadi kalau misalnya dia anak sekolah, dia nggak bisa fokus sekolahnya, dia sedih melulu, dia nggak bisa nangkep pelajaran gitu ya. Kalau kerja ya udah, kita juga lihat teman kita kok nggak fokus-fokus ya, biasanya bisa, sekarang nggak bisa gitu, atau dikit-dikit absen, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nggak enak badan gitu, itu bisa. Jadi sudah disebut masalah. Nah, kalau jenis masalah dan gangguan ini memang ada banyak banget sih, dan juga ada yang khas lebih banyak terjadi pada masa perkembangan, artinya pada anak-anak dan remaja. Ada juga yang bisa terjadi sepanjang kehidupan. Ada juga yang mungkin lebih banyak terjadi pada periode khusus, misalnya kayak isu-isu postpartum depression, kayak kita bilangnya apa sih, baby blues gitu-gitu ya. Nah, itu kalau dibiarin kan nanti jadinya PPD itu postpartum depression, itu kan cuman akan menimpa sekelompok aja gitu ya, jadi situasional lah ya. Dan ibu-ibu aja gitu ya, bapak-bapak nggak mungkin ya, aduh mbak aku PPD nggak mungkin gitu. Tapi ada juga yang sifatnya bisa dialamin oleh siapapun tanpa mengenal usia, sosial ekonomi, terus juga pendidikan, gender, itu bisa gitu loh. Kayak semacam yang banyak itu masalah-masalah terkait sama depresi, masalah-masalah kecemasan. Kalau di Indonesia ini juga suka banyak masalah, dan pasien saya sendiri itu disebutnya psikosomatis. Jadi kayak itu, Mbak? Ada keluhan fisik, tapi dicari sumbernya nggak ketemu. Jadi kadang-kadang kita akan dapat pasien yang bilang saya udah ke dokter A, dokter B, dokter C, terus saya disuruh ke Mbak Shirley gitu kan. Terus saya gini, oh ya udah, ya ini mungkin keluhan fisiknya banyak dan berlangsung terus-terusan. Jadi kayak kalau orang udah pusing karena kurang makan, gula darahnya drop misalnya gitu, kan tinggal makan ya, habis itu kan selesai ya. Ini enggak gitu misalnya. Jadi kayak yang nggak seperti tahu penyebabnya itu. gitu ya. Dan itu cukup banyak di di Indonesia juga. Jadi psikosomatis itu cukup banyak penderitanya begitu ya. Apakah itu suatu penyakit atau apa itu, Mbak? Gangguan mental disebut penyakit kah? Kalau yang menular atau bagaimana? Ya. Menular enggak. Jadi semua masalah dan gangguan kesehatan mental itu masuk dalam kategori NCD, non-communicable disease, artinya tidak menular. Kalau kita bicara psikosomatis, gampang ya, kalau buat saya itu dibilangnya alarm. Kok batuk nggak sembuh-sembuh ya? Batuk nggak sembuh-sembuh, terus mau nyalain polusi, mau nyalain es, mau nyalain apalah, semua disalahin gitu ya, minum obat segala macam. Saya kadang-kadang nanya, kamu lagi banyak pikiran apa? Enggak, aku nggak stres, Mbak, aku nggak stres. Oh ya udah gitu. Ya kamu bilang nggak stres, badanmu bilang kamu stres. Nah itu kan alarm. Betul. Jadi saya sih akan ngajak nih buat kita semua, kalau kita ngerasa kita punya kayak keluhan kesehatan yang sebetulnya semua penyebab dan apanya sudah dieliminir gitu ya, kok masih ada aja? Coba deh. Kita harus refleksi, mungkin nggak sih saya nih lagi mikirin sesuatu, tapi saya mungkin sedang denial ya katanya. Enggak, aku nggak stres gitu, padahal mungkin saya memang lagi stres. Jadi penting sekali ya kita itu menjaga kesehatan mental kita ya. Betul. Pikiran kita itu harus selalu positif kan gitu ya. Jadi akan berdampak ke kesehatan fisik juga gitu ya. Kalau kita pikiran kita juga positif, walaupun nggak bisa positif terus loh ya, Mbak gitu ya. Tapi maksudnya tuh harus diterima gitu. Kalaupun negatif harus kita terima dulu gitu ya. Ya udah, memang saya lagi berduka, namanya lagi begini, ya udah. Saya gimana ya, saya prosesnya udah gitu. Nanti lama-lama memang menujunya ke arah yang positif. Tetapi kalau kita berharap kita selalu positif terus, takutnya saya jadi kayak pressure lagi. Jadi kayak tadi itu kita ngeliat sosial media, orang kenapa semua orang selalu positif, aku kok nggak bisa gitu. Jadi punya harapan lebih juga ya kalau terlalu ngotot mau positif terus. Iya. Nah, kita itu
kalau sudah punya gangguan mental seperti tadi psikosomatis tadi kan tentunya butuh bantuan begitu ya. Betul. Butuh bantuan seperti psikolog gitu ya untuk ataupun orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol untuk mencurahkan isi hati kita begitu ya, mencurahkan masalah kita. Nah, tentunya tubuh kan punya alarm ya, punya alarm yang kata Mbak Shirley tadi. Nah, pada saat kapan sih kita sudah butuh bantuan, which is psikolog kah gitu? Saat tubuh kita gimana sih responnya gitu? Iya. Jadi kalau misalnya kita orang awam gitu, kita bisa langkah pertamanya itu adalah membantu diri kita sendiri dulu gitu, mengenali kondisi kita yang biasanya dengan kondisi kita yang tidak biasanya. Biasanya saya bisa tidur dengan nyenyak, kok akhir-akhir ini saya nggak bisa tidur, misalnya udah seminggu gitu ya. Nah, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk membantu diri sendiri dulu. Misalnya kayak kita perhatikan dulu hygiene kita rilekskan dulu badan kita, entah itu stretching, entah itu dengan melakukan mau berdoa boleh berdoa gitu kan. Terus misalnya mau minum yang enak-enak anget-anget ya boleh gitu. Tapi kalau semua upaya yang biasanya kita lakukan untuk menenangkan diri itu belum membuahkan hasil, itu saatnya kita mungkin perlu minta bantuan orang lain. Nah, nggak usah langsung buru-buru ke psikolog. Kenapa? Karena mungkin psikolognya lama gitu ya. Nelfon rumah sakit nanti baru dikasih janji 2 minggu gitu kan. Terus kita kan itu 2 minggu lama banget gitu ya. Nah, jadi kita bisa minta tolong, kita bisa curhat dulu sama siapa, sama orang yang bisa kita percaya. Betul. Yang nggak akan, yang kita yakin lah nggak akan nanti malah komentar atau apa. Nah, ini yang susahnya. Sebetulnya bagian dari menjaga kesehatan mental kita juga adalah belajar merespon dengan empati. Artinya kalau ada orang yang bilang, aduh aku capek banget, aku lelah banget, hidup ini kok gini-gini aja gitu ya. Menurut saya coba kita tahan diri, jangan langsung bilang kurang ibadah kali kamu gitu. Itu jangan deh gitu loh. Itu, atau kamu sih terlalu kecapean gitu ya. Iya, atau kamu sih perfeksionis gitu ya. Tar dulu gitu. Kita gini, oke. Belajar ingatkan diri kita bahwa bahwa suatu hari saya pun mungkin merasa begitu. Betul. Dan apa rasanya kalau langsung dijudge gitu ya Kak ya. Jadi coba menjawab dengan empati dulu gitu loh, dengan yang capek banget ya, gimana, mungkin lagi banyak kegiatan ya atau apa. Jadi intinya adalah kita bisa cerita dulu ke orang, ke teman kita. Itu siapa? Bestie bisa gitu ya, pacar bisa. Kecuali masalahnya dari pacar atau bestie ya ceritanya ke orang lain lagi kan gitu ya. Ya pokoknya kita muterin aja di situ. Kalau kita curhat rasanya udah lebih enak, terus besokannya kita tidurnya jadi lebih nyenyak, ya udah, mungkin itu yang kita butuhkan. Kita butuh unloading namanya. Jadi kita tuh udah bebannya udah banyak banget, kita keluarkan, unload kan, kayak truk aja gitu, udah bebannya keluar udah kosong gitu. Tapi kalau itu sudah dilakukan, katakanlah 2-3 kali, tapi masih bebannya sama aja atau malah tambah banyak, mungkin ini adalah another alarm untuk ngasih tahu kita cari bantuan yuk gitu yang profesional gitu. Jadi mulailah bisa dicek apakah mungkin ada layanan kesehatan mental di fasilitas layanan kesehatan pertama kita gitu loh, atau kalau enggak boleh nggak minta rujukan ke yang rumah sakit di atasnya atau di atasnya lagi gitulah. Oke. Kalau diri sendiri belum bisa gitu ya mengatasi masalah kita, orang lain pun, orang terdekat kita pun belum bisa menyelesaikannya, kita butuh bantuan psikolog tadi atau ahlinya gitu. Betul. Nah, bisa diakses di mana nih kalau di Kota Depok sendiri? Di mana nih Mbak Shirley? Gini, kalau di Kota Depok saya rasa mungkin ada di rumah sakit di Kota Depok, tetapi saya yang yakinnya udah pasti ada memang di rumah sakit kami di RSUI ya. Kalau puskesmas itu biasanya ada, tapi mungkin cuman kalau periode tertentu setahu saya ya, kalau lagi ada psikolog praktek atau apa gitu dari Fakultas Psikologi UI. Selebihnya memang mungkin di rumah sakit swasta ada, atau di klinik-klinik. Dan kalau kayak kami di RSUI memang karena memang rumah sakit pendidikan, dan juga jadi kayak ada ikutan BPJS juga kan ya. Jadi kami juga memang BPJS, memang bisa melayani gitu. Untuk layanan psikologi klinisnya juga melayani ya.
bisa di fasilitas kesehatan terdekat ya. Yang pertama itu rumah sakit, puskesmas, kemudian bisa dirujuk nanti di rumah sakit. Nah, tetapi nih Mbak Shirley, kadangkala ya kita kan punya masalah semua ya, manusia mah punya masalah semua. Nah, kadang yang tidak bisa kita atasi dan kita perlu nih bantuan psikolog, tetapi kadang kita tuh merasa malu gitu datang ke psikolog, kita malu untuk konsultasi ke psikiater gitu, kita malu gitu. Tuh gimana tuh? Mungkin sobat healthies yang di rumah lagi ada masalah dan tidak bisa dipecahkan sendiri, dan dengan orang terdekat pun tidak bisa dipecahkan. Nah, gimana nih solusinya agar sobat healthies nggak malu ke psikolog? Iya, jadi ini kan dalam rangka World Mental Health Day ini sekalian gitu ya. Temanya kan keras banget gitu loh. Kesehatan mental itu adalah hak asasi manusia. Betul. Berarti siapapun yang dicap sebagai manusia, which is kita semua gitu kan, itu punya hak untuk kesehatan mental. Artinya kita kalau memilih untuk mengabaikan kesehatan mental kita, kita memilih misalnya jaga image, kita memilih misalnya malu, kita harus memikirkan lagi apakah kita sudah adil pada diri kita. Kalau mau practicing self love, itu kan topik yang banyak banget nih ya, apalagi buat zaman sekarang. Satu cara yang paling penting menurut saya adalah dengan mengakui kelemahan kita dan mencari bantuan terlepas dari stigma. Iya, betul. Kadang ataupun kan stigma, image, iya. Terdekat malah ya, iya, sosial terdekat itu stigmanya. Kok nih orang udah ke psikolog ya, ada masalah apa gitu ya. Jadi itu yang ditakuti kadang ya, mungkin seperti itu. Jadi harus kita imbangi ya, kita mencintai diri sendiri. Buktikan cintamu pada dirimu sendiri. Betul. Gak usah peduliin omongan orang lah ya, gitu ya. Dalam hal ini menurut saya gak usah, karena itu bukan sesuatu hal yang negatif sebetulnya. Betul. Itu adalah hak asasi. Kalau perlu menurut saya lewat perilaku kita memilih untuk mencari bantuan, itu kan semacam testimoni bahwa semua orang itu punya hak asasi di situ. Jadi nggak usah dianggap sebagai bentuk kelemahan. Ya siapa juga yang super kuat di antara kita. Betul. Gitu. Jadi jangan mau didikte sama standar kekuatan itu adalah dengan tidak punya kelemahan. Enggak, itu justru nggak manusiawi. Gitu. Betul sekali. Nah, kalau dari sisi psikolog nih, Mbak Shirley, nah sampai kapan sih seseorang bisa dikatakan terganggu kesehatan mentalnya sampai dengan gangguan jiwa? Ya, itu bagaimana tuh fasenya, Mbak? Iya, ya itu memang kita tuh kayak dua kontinum kali ya. Jadi kok dua kontinum sih? Dua kutub dari satu kontinum. Di satu kutub itu kita kondisinya tuh sangat sehat mental, di satu kutub laginya itu sangat tidak sehat mental. Kondisi kita sebagai manusia sejujur-jujurnya itu tidak statis. Kita tuh terus bergerak di kontinum ini. Iya, naik turun ya. Ada masanya kita lebih dekat ke yang sehat banget, ada masanya kita lebih dekat ke yang tidak sehat gitu. Ya kita tahu sendiri lah ya siklusnya gimana gitu sepanjang kehidupan. Nah, saat individu itu mulai bergeser ke arah yang tidak sehat, pasti sudah mulai akan ada tanda-tandanya. Kalau dia kerja, itu mungkin banyak bolos. Terus kerjaannya banyak nggak beresnya atau nggak dikerjain gitu ya. Temen-temennya udah mulai banyak keluhan gitu. Terus mungkin juga kita lihat penampilannya kok beda nih gitu. Dari yang lain ya. Beda dari biasanya. Biasanya dia rapih gitu, kok sekarang lebih ini ya gitu kan. Nah ini kita bisa lihat tanda-tandanya, termasuk untuk diri kita. Jadi ngaca aja gitu kan. Kita lihat aja, kok saya sering bolos ya sekarang, kok saya sering sakit, kok saya sering absen, kok saya bodoh amat ya bos saya nanyain itu atau rekan kerja saya gitu. Jadi kita bisa evaluasi diri juga. Nah kalau makin lama dibiarkan, tidak diapa-apain, tidak ada upaya untuk mencari bantuan, ini makin lama bisa makin memburuk situasinya. Dan kalau semakin buruk, sebetulnya rumusnya adalah semakin
jauh ke lebih tidak sehat, semakin sulit juga nariknya balik. Ingat, dia kan di kontinum ini kan, kita kan mau narik dia balik, narik gitu loh. Nah jadi ini yang akan semakin berat, baik untuk si individunya sendiri maupun untuk orang lain yang mau bantuin dia. Misalnya, saya pernah punya klien yang kayaknya sedih banget karena dia udah lulus tapi dia nggak dapat kerjaan. Dan dia ngerasa, kok aku gini banget ya lulus dari universitas terkemuka dengan nilai terkemuka, kok nggak ada kerjaan gitu. Mula-mula lamaran yang satu nggak apa-apa, nanti sampai dia bilang dia udah lamar 200 kerjaan. Saya nggak tahu sih ini bener apa enggak, tapi dia ngakunya udah 200 dan semua nolak dia. Terus dia mulai berpikir yang tambah buruk gitu ya. Nah, ketika dia datang ke saya itu kondisinya udah bisa dibilang udah berapa bulan nggak keluar kamar gitu. Udah hopeless. Terus itu ditarik lah gitu ya sama teman dekatnya yang udah kerja, jadi nggak sempet narik dia. Gitu. Akhirnya ini butuh waktu lama sekali untuk bahkan hanya untuk membujuk dia supaya dia bisa datang sendiri. Dan kemudian mungkin jadinya harus dibantu dengan psikofarmakologi, jadi kita rawat bersama dengan psikiater dan sebagainya gitu. Jadi maksudnya yang paling parah itu memang akhirnya semakin dia terlepas dari kehidupan dan fungsi yang normal. Jadi kalau 27 tahun harusnya ngapain sih? Gitu. Tapi kalau 27 tahun nggak keluar kamar 2 bulan itu normal nggak sih? Gitu. Emangnya dia bayi 2 bulan gitu ya? Gitu kan. Jadi itu yang harus dijadikan patokan. Sebetulnya kenormalan apa yang biasanya diharapkan dari fase itulah, kurang lebih itu aja standarnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang nih tadi ya balik lagi ke seorang pekerja yang tadi yang situasinya seperti dikasih tugas ya diabaikan, berbeda dari yang lain lah intinya. Nah itu bagaimana cara menyelamatkannya biar kembali lagi sebagai seorang pekerja yang baik gitu nih. Apakah faktor penyebabnya dulu harus kita ketahui atau langsung kita tarik aja ke psikolog gitu? Iya, kalau saya bilang usaha kayak gini nih salah satunya yaitu mensosialisasikan dulu bahwa kesehatan mental itu adalah hak semua manusia dan masalah kesehatan mental itu adalah masalah biasa, sebiasa kita punya flu gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah memberitahu apa sih tanda-tanda kalau kita punya masalah kesehatan mental, karena kadang-kadang menurut saya masyarakat umum itu nggak terlalu tahu. Nah, boleh gitu. Dijelaskan lagi nih tanda-tanda kita punya gangguan mental atau masalah dalam kesehatan mental. Ya. Yang pertama kalau kita itu harusnya tuh kita membiasakan diri juga untuk refleksi. Apakah saya baik-baik saja gitu ya. Baik-baik sajanya itu misalnya kelihatannya motivasi kerja saya ada seperti biasa. Jadi kalau menurun kita juga mesti gini, kenapa sih kok saya malas banget ya ke kantor sekarang ini? Apa karena temanku yang itu nyebelin, atau karena bos aku ganti, atau karena apa ya gitu loh. Jadi kayak faktor penyebabnya harus tahu dulu ya. Tapi kan jadinya kan kita refleksi kan, kita lihat bahwa kok saya jadi ini ya, kok saya malas banget ya sekarang. Mungkin dulu dia tugasnya di kantor yang sana, ketika dipindahin ke divisi ini jadi beda nih, gitu bisa juga. Kemudian refleksi lagi, saya kok jadi banyak sering banget gak enak badan ya, atau sering banget masuk angin ya, ini orang Indonesia kan masuk angin, masuk angin gitu ya, atau juga mahnya kok kambuh melulu ya, gitu. Padahal saya udah tahu loh, saya mesti gimana biar mahnya nggak kambuh, tapi kok males ya, gitu loh, makan males sama males gitu, dan jadi kumat, jadi kayak sengaja menyabotase diri sendiri gitu. Nah, menurut saya kita harus kasih tahu juga sama teman-teman kita, kalau kamu tuh ya, kita tuh ngerasa kayak gini tuh berarti kita tuh harus saling menolong ya, kita janji ya, gitu loh. Jadi bahwa kita harus evaluasi diri sendiri. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh teman kerja, kadang-kadang kitanya nggak ngeh. Kalau kita sekarang selordeh misalnya gitu, biasanya rapih nih ke kampus atau ke kantor, mandi, pakai deodoran gitu ya. Kok temen
sekarang agak bau-bau ya gitu kalau pagi. Mungkin dia nggak pakai deodor lagi atau mandinya udah nggak pakai sabun nih gitu. Pokoknya yang udahlah paling penting basah gitu. Karena mungkin dia nggak ngeh gitu bahwa dia lagi ada pikiran. Nah itu mesti diajak ngomong. Caranya adalah dengan kalau bisa tuh friendly talk dulu lah, kayak nanya ada apa nih bro, ada apa nih sis gitu kan. Lu kenapa sih bro kalau gue WhatsApp gak pernah balas tuh kenapa sih gitu kan. Apapun lah gitu. Nah jadi maksudnya kalau boleh jangan langsung diloncat terus kayaknya kamu perlu ke psikolog. Jangan gitu. Jadi ya gitu. Itu bisa dilakukan dengan pelan-pelan seperti itu. Jadi sebaiknya diajak ngobrol dulu sama yang teman mungkin terdekat iya, gitu ya. Iya, secara informal. Ya, tadi kan kita bahas masalah kesehatan mental bagi pekerja. Nah, menurut Mbak Sherly, butuhkah suatu instansi itu untuk mengadakan screening kesehatan mental bagi para pekerjanya, Mbak Sherly? Ya, jadi kalau screening, terutama misalnya yang dimaksud kayak untuk di awal ya, kalau baru mau masuk gitu, menurut saya itu perlu gitu loh. Karena apa? Karena memang sebetulnya pekerjaan itu juga akan lebih optimal kalau misalnya orang dengan karakteristik tertentu itu ada di kerjaan tertentu. Itu kan satu, itu dari kepentingan industri organisasi gitu ya. Yang kedua, dengan tidak with all due respect lah ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita jadi lebih ngerti mungkin pegawai yang kita terima ini punya kebutuhan khusus apa terkait dengan kesehatan mental. Tujuannya bukan untuk mendiskriminasi mereka. Oh ini yang kayak gini nggak usah, yang ini nggak usah gitu. Misalnya kayak kayaknya ini ada kecenderungan dia pencemas nih, nggak usah deh gitu. Ini nggak boleh. Itu kan diskriminatif kalau menurut saya. Tapi itu akan sangat baik apabila digunakan untuk memahami kita mungkin bisa membantu kalau misalnya ada kebutuhan. Jadi kita tahu bahwa memang yang ini memang pencemas. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau buat teman-teman yang merasa butuh, ini ada layanannya, bisa kesini bisa kesini gitu. Jadi bisa seperti itu juga. Nah, kemudian kalau untuk screening berkala, menurut saya screening berkala itu bisa dilakukan dan perlu dilakukan, tetapi memang tantangannya adalah gimana supaya nggak melanggar human rights sendiri gitu. Mungkin bisa saja by random diminta atau volunteer. Jadi tapi kalau di screen artinya harus dikasih layanannya kalau butuh. Kalau di screen terus gak diapa-apain, ya melanggar human rights lagi. Karena ya kayak semua screen cancer, habis itu ya hasilnya terus saya gimana gitu kan. Tindak itu lanjutnya kayaknya jadi kalau ditanya butuh apa enggak, menurut saya perlu. Betul. Screening berkala ya, nggak hanya screening untuk kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental sepertinya perlu ya, karena kan pekerja ini naik turun ya stresornya, jadi sering juga banyak pekerjaan jadi stres gitu ya. Butuh sekali sepertinya ya. Harusnya sih bisa diadakan tuh sebetulnya. Mudah-mudahan ya di pemerintah Kota Depok nanti akan mengadakan screening kesehatan mental berkala bagi para pekerja. Semoga. Nah, ada alat khusus kah Mbak Sherly untuk men-screening kesehatan mental bagi para pekerja? Ya, kalau misalnya untuk screening, sebetulnya ada banyak sekali instrumen yang bisa digunakan. Dan memang levelnya berbeda-beda sih, artinya ada yang hanya bisa digunakan oleh profesional, ada yang bisa digunakan oleh orang yang dilatih, tapi ada juga yang bisa lebih mudah dilakukan gitu loh. Jadi kayak screening dengan instrumen yang bahkan nggak lisensi gitu loh. Jadi tidak menggunakan lisensi. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan non profit secara gratis gitu. Kalau kita meroyek pakai itu nggak boleh, tapi kalau untuk kepentingan kemaslahatan bersama gitu itu nggak apa-apa gitu ya. Terutama kalau nanti ujung-ujungnya bisa memberikan tawaran bantuan pada yang skornya memang masuk ke kategori yang kayaknya ini perlu untuk dilihat lebih lanjut kayak gitu. Nah itu ada banyak dan tinggal diupayakan saja sebetulnya, dimintakan saja ya, terutama kayak dari
Fakultas Psikologi itu juga pasti ada, di RSUI juga ada, tapi memang tidak biasanya kalau di RSUI itu kan pasiennya bukan yang modelannya klasikal ya. Nah ini kan yang untuk klasikal ya, berarti kan screeningnya dalam jumlah yang besar. Betul. Berarti kan kalau buat saya sih lebih mudah, lebih baik gitu. Kalau bisa gratis gitu, karena penting itu. nanti kalau treatmentnya atau layanannya mungkin tidak bisa gratis kan, tapi kalau screeningnya masih bisa dialokasikan yang gratis itu lebih baik, dan banyak yang efektif. Jadi instrumen-instrumen tuh banyak yang bagus kok. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya mendeteksi gangguan mental bagi para pekerja, tapi juga bisa hasil screening itu bisa juga sebagai panduan instansi untuk menempatkan pekerja tersebut di bagusnya di instansi mana sih, bagusnya di bidang apa sih, kan bisa juga seperti itu ya hasil dari screening tersebut. Kalau screening kesehatan mental enggak sih sebetulnya. Oh, gitu. Kalau itu jadi nanti masuknya ke ranah industri organisasi untuk pemeriksaan psikologis yang lebih ke karakternya, lebih ke minatnya. Jadi itu untuk yang berbeda. Tapi kalau ini untuk yang berkala, bisa untuk yang kesehatan mental, karena itu tadi kan kita di kontinum tadi. Jadi kayak supaya kita bisa lihat, kayaknya beban kerja, jangan-jangan kalau 90% pegawai di kantor X ini kecemasannya super tinggi, jangan masalahnya ada company X-nya. Misalnya bisa gitu kan ya. Tapi kalau enggak kok, ternyata cuma di divisi ini, divisi yang berarti divisinya mungkin kita harus lihat gitu kan. Tapi kalau enggak, random nih ya, di sini ada, di sini ada, tapi ini orangnya tertentu. Berarti mungkin ada faktor yang pemicunya lebih individual. Mungkin individunya yang harus kita dekati gitu. Ya, menarik sekali bincang-bincang kita nih. Udah banyak kita bahas tentang kesehatan mental. Nah, terakhir pesan-pesan dari Mbak Sherly untuk masyarakat Kota Depok agar tetap sehat nih mentalnya, gimana Mbak Sherly? Ya, dudek-dekan ngasih nasihat gitu kan, enggak deh. Tips-tips aja deh ya buat masyarakat Depok ya. Jadi jangan pernah kita lupakan bahwa sehat mental itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan kita. Jadi sayangi diri kita, beri diri kita maaf, beri diri kita perhatian, dan juga dengan demikian kita bisa lebih memperhatikan sekitar kita juga. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, luar biasa. Jadi sayangi diri kita, fisik, mental kita harus tetap dijaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa terus ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Sherly. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu Mbak Sherly. Amin. Semoga Mbak Dinda juga sehat-sehat ya. Amin. Makasih. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke, Sobat Healthies, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mbak Sherly mengenai kesehatan mental. Satu pesan untuk Sobat Healthies semua, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi harus jaga kesehatan mental kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!